kami menitip pesan apa bahwa mungkin mungkin proper ini juga di ya, Indonesia harus mandatori, Pak. Paling ya tidak untuk perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan tertentu tertentu yang yang mungkin mungkin apa apa namanya namanya eh, omsetnya omsetnya sudah sudah triliunan. karena Karena eh, kalau kalau itu tanggung tanggung jawab jawab sosial sosial dan dan tanggung tanggung jawab jawab lingkungan lingkungan ini ini hanya hanya diserahkan diserahkan kepada pemerintah, ini ini khawatir khawatir tahun ya 2023 kita kita masih masih seperti ini. ya Sehingga bonus tapi demografi tidak bisa kita peroleh di tahun 2045, di nah mana dan pendidikan kita kita saat saat ini ini masih dah rendah, masih setingkat SMP ya rata-ratanya. Oleh ekonomi karena itu mungkin mungkin di di komponen-komponen komponen-komponen penilaian penilaian proper itu juga harus dikaitkan dengan eh, tujuan pembangunan, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah ini eh, memang saat ini sudah diterapkan, tapi mungkin masih sifatnya apa tidak mandatori ya, masih voluntary. Nah ini faktanya hanya beberapa perusahaan aja yang serius melakukannya. Bahkan sebagian besar perusahaan hanya cukup mencapai apa eh, peringkat biru ya. Kalau sudah biru ya sudahlah cukup sekian dulu katanya gitu kan. Padahal kita harapkan ya karena ada peringkat hijau dan peringkat emas ini yang harus didorong untuk menjadi peringkat emas ya. Mungkin salah satu yang sekarang sudah peringkat emas barangkali Pertamina ya. Saya pikir untuk Pertamina apresiasi buat Pertamina, tapi saya juga mohon lanjutkan. Emasnya jangan 18 karat, kalau bisa 24 karat. Kalau 24 karat itu masuknya ke logam mulia. Nah, ketika itu logam mulia atau itu direksinya juga jadi mulia, insya Allah masuk surga Pak. Gitu. Jadi saya harapkan seperti itu, tapi karena tidak banyak yang seperti itu, mungkin perlulah mandatori ya, mandatori untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau saya menjadi konglomerat, mungkin saya akan mengejar apa namanya peringkat emas itu Pak. Gitu. Saya selalu berdoa ingin jadi konglomerat, tapi saya ingin menjadi eh, Dewa Sembilan, bukan Sembilan Naga. Begitu. Sekarang ini dengan Sembilan Naga ngeri-ngeri sedap kita. Gitu kan? Kalau ada pengusaha Sembilan Dewa, itu saya yakin mungkin negara kita selesai untuk pembangunan ke depan. Begitu ya. Ini juga suatu harapan dari saya seorang legislator untuk bagaimana peranan para pengusaha itu selain juga memperhatikan lingkungan, memperhatikan juga kondisi sosial masyarakat kita. Nah itu mungkin apa namanya harapan-harapan saya. Kemudian, nah ini jadi proper ini uh, selayaknya dikaitkan juga dengan uh, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian Pak Sigit, saya masih dapat keluhan bahwa di dalam apa namanya penilaian proper ya itu masih juga perlu ditingkatkan kualitasnya dan eh, mungkin juga harus ada pemilahan antara eh, penilai dengan eh, apa namanya dengan pendamping gitu ya supaya tidak ada kesan jeruk makan jeruk. Jadi mungkin ini juga harus itu supaya hasil proper kita lebih berkualitas. Kemudian uh, lanjut. Nah ini uh, maaf balik lagi sebelumnya. Nah ini tadi SDGs ini ya atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan ini mungkin bisa
dikaitkan dengan kegiatan penilaian atau assessment untuk industri atau perusahaan-perusahaan terutama yang menggunakan atau yang melakukan penggalian atau pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya lahan. Jadi karena mereka sudah diberi kesempatan, ya mohon masyarakat di sekitarnya jangan sampai ada stunting lagi, misalnya. Jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada tidak sekolah. Nah ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Ya, berikutnya, nah ini kaitannya dengan perdagangan karbon. Saya minta juga di sini regulasinya segera dipersiapkan, jangan sampai nanti ketika sudah perusahaan-perusahaan mulai investasi di situ, kemudian ada ketidakjelasan sehingga tidak menghasilkan uang yang nyata. Ya, ini jadi saya juga ingin berpesan supaya kalau misalnya hanya kita mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan penanaman untuk karbon, itu mungkin kurang akan berhasil. Kita juga harus mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan itu supaya melakukan pembelian karbon tersebut. Jadi hal ini juga harus menjadi perhatian kita bahwa supaya karbon yang kita produk ini laku bisa dijual. Jadi kita harus dorong regulasinya supaya para para penghasil emisi itu bisa membeli karbon tersebut. Demikian tadi di belakang sudah ngasih waktu katanya habis. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.